Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun saat ini antum berbahagia, mudah-mudahan antum semua selalu Allah muliakan dengan perantara iman, ilmu, serta amal. Di antara berita pasti yang datangnya dari sang Nabi dan merupakan bagian daripada akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus diyakini adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam kembali ke muka bumi. Nabi bersabda menyampaikan informasi ini, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksir as-saliba wa yaqtul al-khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun." Thumma yaqulu Abu Hurairah, wa qara'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan demi jiwaku yang berada di genggamannya, sudah benar-benar sangat dekat masanya akan turun ke tengah-tengah kalian Isa ibnu Maryam untuk menegakkan keadilan, menghancurkan salib-salib, membunuhi babi-babi, menerapkan jizyah, dan harta pada saat itu akan begitu berlimpah hingga tak ada yang berkenan menerima sedekah. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian berkenan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 159. Hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya tersebut dengan gamblang menjelaskan visi dan misi diturunkannya beliau kembali ke muka bumi. Namun tidak disebutkan misi utama lain yang tak kalah penting, yaitu membunuh Al-A'war Al-Masihud Dajjal, dan juga berapa lama Nabi Isa akan hidup setelah membunuh sang Dajjal. Nah, maka berikut ini kita akan bacakan dua hadis yang berkenaan dengan pertanyaan tersebut sekaligus khilaf para ulama di dalamnya serta pendapat yang paling rajih dalam hal ini. Hadis pertama, Nabi bersabda, "Al-anbiya'u ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa ana awlan nasi bi'Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazil. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ وَإِنَّهُ يَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب وتقع الأمانة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون." Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan nomor 4324 ini, juga oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan nomor 9270 dengan sanad yang sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, wa hadza isnadun jayyidun qawiyyun, sanadnya bagus dan kuat, serta disahihkan pula oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 493, bahwa Nabi mengawali sabdanya dengan menegaskan, meski para nabi berbeda ibu kandung, namun ajaran agama yang mereka bawa adalah satu, yaitu Islam. Kemudian beliau mulai menyebut-nyebut tentang Nabi Isa dengan pernyataannya,
bahwa ia adalah nabi yang paling dekat dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling dekat, lebih utama, lebih berhak terhadap Nabi Isa, karena tidak ada nabi lain di antara keduanya. Kemudian setelah memastikan bahwa Nabi Isa akan benar-benar diturunkan kembali ke muka bumi, beliau sebutkan ciri-ciri fisiknya, seperti kulit beliau yang putih kemerahan, dari kepalanya selalu meneteskan air meski tidak dibasuh air, ia akan menghancurkan salib-salib, membunuhi babi-babi, menerapkan jizyah, dan akan membuat harta akan berlimpah, dan akan memimpin peperangan melawan seluruh ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan, isme-isme selain Islam, hingga hanya Islamlah yang berjaya. Dan ia pun akan meruntuhkan imarah kepemimpinan si buta bermata satu, yaitu Ad-Dajjal beserta para pengikutnya, hingga terwujudlah keamanan di muka bumi, sampai-sampai unta akan mencari makan bersama-sama dengan singa tanpa rasa takut, macan berdamai dengan sapi, serigala-serigala bersama kambing dan domba, bahkan anak-anak kecil bermain-main dengan ular berbisa tanpa mendapat bahaya apapun. Dan poin dari hadis ini adalah ucapan Nabi, Nabi Isa akan menetap selama 40 tahun di muka bumi setelah diturunkan kembali. Kemudian ia diwafatkan oleh Allah dan disolati oleh kaum muslimin. Sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim. Sekali lagi oleh Al-Imamu Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 2940 dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr. Nabi bersabda, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. La adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina aman, fayab'atsullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwa ibn Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhlikahu. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinin. Laisa baina itsnaini adawatun. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam, fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw min iman illa qabadathu." Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku, lalu ia tinggal selama 40. Abdullah ibn Amr mengatakan, saya tidak mengerti yang dimaksud Rasulullah dengan 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Lalu Allah menurunkan kembali Nabi Isa seakan-akan ia adalah Urwah ibnu Mas'ud atau mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi Isa memburu dan membunuh Dajjal. Kemudian orang-orang atau kaum muslimin di bawah kepemimpinan beliau akan tetap hidup selama 7 tahun. Ingat, kaum muslimin yang akan hidup selama 7 tahun. Dan selama itu tidak ada permusuhan di antara dua orang dimanapun. Lalu Allah mengirimkan angin yang dingin, yang sejuk dari arah Syam, yang membuat tidak ada satupun manusia yang beriman atau yang ada kebaikan di dalam hatinya karena keimanan, melainkan mati karena kena hembusan angin tersebut. Meski sepintas tak ada yang ganjil, seolah-olah tak ada pertentangan antara hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah, dengan hadis Abdullah ibn Amr yang kedua ini. Namun ada dua lafadz yang sama-sama menyebutkan angka sebagai keterangan masa dan durasi hidup Nabi Isa dan orang-orang yang beriman, yang membuat para ulama kemudian berbeda pendapat. Di mana dalam hadis Abu Hurairah dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Nabi Isa akan hidup selama 40 tahun setelah diturunkan kembali ke muka bumi. Sedangkan pada hadis kedua ada disebutkannya angka 7 tahun. Masa kehidupan orang-orang secara umum yang seakan-akan menyiratkan bahwa Nabi Isa pun masa hidupnya setelah diturunkan kembali ke muka bumi hanya 7 tahun. Oleh karena itu, terangkumlah perbedaan para ulama ini dalam bagaimana cara mereka mengkompromikan kedua hadis ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa masa hidup Nabi Isa di bumi sejak dilahirkan hingga diwafatkan
adalah 40 tahun dengan rincian sebelum diselamatkan dan diangkat ke langit oleh Allah itu beliau sudah hidup selama 33 tahun. Artinya saat diangkat ke langit oleh Allah beliau berusia 33 tahun. Kemudian beliau akan hidup selama 7 tahun setelah diturunkan kembali ke bumi. Maka yang dimaksud riwayat Abu Hurairah 40 tahun adalah total kehidupan beliau dari sebelum diangkat atau dari sejak dilahirkan hingga beliau diangkat ditambah dengan 7 tahun setelah diturunkan kembali ke muka bumi kemudian Allah wafatkan. Dan pendapat yang pertama ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, beliau berkata, dalam hadis ini disebutkan bahwa beliau akan tinggal selama 40 tahun. Sedangkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr diisyaratkan beliau tinggal selama 7 tahun. Maka seakan-akan hadis ini dan hadis ini bertentangan. Padahal kalimat 7 tahun yang dimaksud adalah masa hidup beliau setelah diturunkan kembali ke muka bumi ditambah dengan masa hidup beliau sebelum diangkat ke langit saat berusia 33 tahun sebagaimana pendapat yang masyhur. Maka yang 7 tahun ini menjadi penyempurna angka 33 sehingga menjadi 40 tahun. Jadi 40 adalah total usia beliau dari mulai sebelum diangkat hingga diturunkan kembali dan diwafatkan. Pun demikian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami pernah ditanya mengenai hal ini lalu beliau menjawab, iya, Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 7 tahun sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan hadis At-Tayalisi yang menyebutkan 40 tahun bukanlah hadis tersebut menafikan hadis Muslim ini, karena maksud dari kedua hadis ini adalah jumlah keseluruhan masa hidupnya beliau di bumi dari sejak sebelum diangkat dan sesudahnya, karena sesungguhnya beliau saat diangkat ke langit berusia 33 tahun. Namun rupanya pendapat ini disanggah oleh Al-Imam As-Sifarini dari kalangan Hanabila di mana beliau berkata, wa jama'a ba'duhum anna sayyidana Isa hina rufi'a kana umruhu 33 sanah wa yanzilu sab'an fahadihi 40 sanah wa hadha wallahu a'lam laisa bi syai'in lima marra min hadithi Aisyah 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi fayaqtulu ad-dajjal thumma yamkuthu Isa fil ardi 40 sanah. Sebagian orang dari kalangan ulama menurut Al-Imam As-Sifari ini berpendapat bahwa Sayyiduna Isa ketika diangkat berusia 33 tahun. Kemudian diturunkan kembali dan akan tinggal selama 7 tahun sehingga menjadi 40 tahun total dari kedua angka tersebut. Namun kata Al-Imam As-Sifari ini dari kalangan Hanabilah ini, pendapat ini tidaklah benar sama sekali. Laisa bisyai. Karena di dalam hadis Ibunda Aisyah di dalam Musnad Imam Ahmad dengan jelas disebutkan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal, kemudian ia akan tinggal dan hidup selama 40 tahun di muka bumi. Hal senada juga diungkapkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata di dalam Lawami'ul Anwar halaman 98 dan 99, kuntu aftaitu bi anna ibna Maryam yamkuthu fil ardi ba'da nuzulihi 7 sinin. قال واستمريت على ذلك مدة من الزمان حتى رأيت الإمام الحافظ البيحقي اعتمد أن مكثه في الأرض 40 سنة معتمدا ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد قتل الدجال 40 سنة وهذا هو المرجح لأن زيادة الثقة يحتج بها ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم ولأنه مثبت والمثبت مقدم. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dulu aku pernah berpendapat bahwa Ibnu Maryam, Nabi Isa, akan tinggal di bumi setelah diturunkan kembali ke muka bumi selama 7 tahun. Dan fatwa itu sempat aku pegang teguh-teguh selama beberapa tahun hingga Allah takdirkan aku berjumpa
dan melihat Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi yang berpendapat bahwa Nabi Isa akan tinggal selama 40 tahun berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad dengan lafadz kemudian Ibnu Maryam akan hidup di bumi setelah membunuh Dajjal selama 40 tahun. Dan inilah kata Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti pendapat yang kuat. Kenapa? Karena adanya tambahan informasi dari orang yang thiqah, dari para imam. Dan tambahan dari orang yang thiqah adalah hujjah. Dan oleh karena orang-orang yang thiqah ini mereka mengambil periwayatan yang terbanyak, yaitu yang menyatakan 40 tahun dan mengunggulkannya daripada riwayat yang paling sedikit, karena periwayatan terbanyak pasti ada tambahan ilmu, informasi di dalamnya. Dan oleh karena yang banyak ini di dalamnya ada penetapan sesuatu yang pasti dan jelas harus diunggulkan daripada yang lebih sedikit. Lalu ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa masa hidup beliau setelah diturunkan adalah 40 tahun. Adapun 7 tahun yang disebutkan dalam hadis Muslim adalah masa hidup kaum muslimin sepeninggal Nabi Isa. Jadi bukan masa hidup Nabi Isa. Karena lafadz hadis Muslim itu jelas mengatakan kemudian orang-orang akan tinggal selama 7 tahun. Orang-orang bukan Nabi Isa. Dipertegas oleh riwayat Al-Imam Ahmad yang mengatakan bahwa kemudian manusia atau orang-orang akan hidup sepeninggal beliau selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara dua orang. Nah, kata sepeninggal beliau atau ba'dahu jelas sekali menerangkan masa hidup orang-orang kaum muslimin yang dipimpin beliau, bukan masa hidup Nabi Isa. Al-Imam Ibnu Allan berkata di dalam Dalilul Falihin jilid ke-8 halaman 631. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laysa baina itsnaini adawatun yahtamil annaha al-muddatul khalisah minal akdaril batta fi zaman Isa alaihi salam. Kemudian manusia akan hidup selama 7 tahun dengan damai. Kata Al-Imam Ibnu Allan, kemungkinan yahtamil ini adalah masa-masa kedamaian di zaman Nabi Isa alaihi salam. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Al-Imam At-Tabarani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda akan turun Nabi Isa dan hidup di bumi selama 40 tahun. Sekiranya beliau berkata kepada Al-Batha untuk menjadi madu, maka ia akan mengalir seperti madu. Juga riwayat Ibunda Aisyah di dalam Musnad Al-Imam Ahmad mengenai Dajjal, Nabi bersabda, akan turun Nabi Isa maka ia pun membunuh Dajjal, lalu beliau hidup di bumi selama 40 tahun menjadi imam yang adil menegakkan hukum seadil-adilnya. Hal senada juga terekam di dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud oleh Al-Imam At-Tabarani. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengkompromikan, mempertemukan kedua pendapat yang tadi di atas, yaitu bahwa beliau, yaitu Nabi Isa, akan hidup selama 40 tahun dan angka 7 yang disebutkan di dalam riwayat Muslim itu masuk dalam rangkaian 40 tahun itu. Namun 7 tahun itu adalah masa hidup Nabi Isa bersama atau saat masih adanya Al-Imam Mahdi. Kemudian Al-Mahdi wafat sedangkan beliau masih hidup selama 33 tahun lagi. Jadi sempurnalah 40 tahun bagi Nabi Isa. Dan ini adalah pendapat daripada Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri di dalam kitabnya Faidhil Bari jilid ketiga halaman 490, di mana beliau berkata, amma muksuhu alaihi salatu wassalam ba'dan nuzul fassawabu indi fihi 40 sanah kama inda Abi Dawud fayamkuthu fil ardi 40 sanah thumma yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimun wa amma ma tuhimuhu riwayatu Muslim annahu yamkuthu fil ardi 7 sinin fahuwa muddatu muktihi ma'al imamil mahdi. Adapun masa hidup beliau setelah diturunkan kembali yang benar menurutku, kata Syekh Anwar Al-Kashmiri,
adalah 40 tahun. Sebagaimana riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa ia tinggal di bumi 40 tahun kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Adapun yang diisyaratkan dalam riwayat Muslim selama 7 tahun, maka itu maksudnya adalah masa hidup Nabi Isa bersama Al-Imam Al-Mahdi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan video yang singkat ini cukup memberikan tambahan nutrisi dan informasi bagi akidah kita sebagai kaum muslimin untuk tetap meyakini akan pasti diturunkannya kembali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.